Oke, Ibu mulai saja ya. Yang bergabung baru 59 mahasiswa. Sembari Ibu absen. Oke, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga tetap sehat, tetap semangat gitu ya. Walaupun PPKM-nya semakin hari tetap terus diperpanjang. Tapi yang penting semangat belajar kalian tidak terhambat gitu ya. Oke, akan Ibu cek dulu. Ini di mana sih absennya? Link ini. Presensi. Oke, Mila Oktaviani. Nggih, Bu, ada, Bu. Oke, Nurlina. Nggih, Bu. Yayu. Nggih, Bu, ada. Susanti. Dewi Ratna. Susanti ada. Oke. Nanti baru mau masuk. Tadi sinyalnya susah, Bu. Oh ya. Dewi Ratna Amrianing Tias. Hadir, Bu. Ali Wibowo. Hadir, Bu. Ali, kamu belum masuk tuh deh di mana namanya, di link ini ya, di link @link ya. Gimana, Bu? Untuk namamu Iya, Bu. itu belum masuk di absennya @link. Iya, Bu. Nanti silakan hubungi BAASI. Tapi untuk perkuliahan sama Ibu ya silakan kalian tetap ikut begitu ya supaya kalian tidak ketinggalan. Tapi untuk permasalahan absennya silakan nanti hubungi BAASI. Iya. Kemudian Sabarudin. Hadir, Bu. Salsabila Aski. Salsabila. Ada nggak Salsabila? Rudat Ilaina Rahma. Hadir, Bu. Afif Mailana. Hadir, Bu. Eka Indah Rahmasari. Hadir, Bu. Renatwi Siti Aini. Juan Bayu Erlangga. Hadir. Elson Kristianto. Hadir, Bu. Nadia Serli. Hadir, Bu. Yusnita Intan. Hadir, Bu. Zulinda Ulfa Putri. Hadir, Bu. Helma Aulia. Hadir, Bu. Devi Istiana. Nadia Dwi Puspita. Hadir, Bu. Arsheni Destra. Hadir, Bu. Sepia Febrianti. Hadir, Bu. Karina Istanti. Karena nanti tetap ya absennya belum ada di @link, jadi silakan hubungi BASI. Tapi tetap boleh mengikuti perkuliahan Ibu. Destia Putri Ramadhani. Hadir, Bu. Maria Mistika. Hadir, Bu. Siti Khotijah. Novita Istiqomah. Hadir, Bu. Mei Senja. Hadir, Bu. Laila Nur Fadila. Hadir, Bu. Inayah Wulandari. Hadir, Bu. Dwi Ayunda Putri. Hadir, Bu. Basir Pratama. Siti Yuwana. Hadir, Bu. Jean Fonda Sukowati. Hadir, Bu. Naufal Rosika. Hadir, Bu. Renandia Nur Ilhafa. Hadir, Bu. Chelsea Fauzia Wangu. Hadir, Bu. Muhammad Rinaldi. Hadir, Bu. Hernando Sabila. Sevia Agustin. Hadir, Bu. Lutfia Mahiro. Hadir, Bu. Regita Dwi Cahyani. Hadir, Bu. Kalia Galuh. Hadir, Bu. Gani Abi. Hadir, Bu. Syahdas Kalista.
Hadir, Bu. Wahyu Handayani, Hadir, Bu. Putri Alta Laita, Tri Lestari, Hadir, Bu. Maudi Agustina, Hadir, Bu. Rizotul Soliha, Hadir, Bu. Alia Rizky Putri, Hadir, Bu. Sinta Devi Widiana, Hadir, Bu. Muti Istifaro, Hadir, Bu. Farika Rahmatudina, Erlina Ida, Hadir, Bu. Esti Ayu, Bu. Indah Purnama, Hadir, Bu. Sherly Aninda, Hadir, Bu. Novia Puspita, Hadir, Bu. Rizky Ayu Febriana, Hadir, Bu. Niputu Yunia Krisnayanti. Hadir, Bu. Oke, untuk Farida, Cindy, Clara, untuk absennya di Adlink belum ada, jadi silakan hubungi BAC. Tapi untuk perkuliahan Ibu boleh mengikuti, gitu ya. Oke, kita sekarang memasuki pertemuan kedua tentang peptic ulcer. Share dulu ya. Hadir, Bu, mohon maaf sinyalnya jelek. Siapa? Hernando. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf baru hadir, Bu. Tadi Siap. baru nyambung wifi. Basir, Bu. Basir. Makasih, Bu. Ya. Bu, Rena Dwi hadir, Bu. Rena Dwi. Oke. Oke. Oke, bisa Ibu mulai ya. Nah, pertemuan kita yang kedua ini peptic ulcer ini tidak jauh-jauh terhadap penyakit yang kemarin kita sudah bahas ya tentang dispepsia, karena pengobatannya juga hampir mirip, bukan sama, hampir mirip gitu ya. Cuma di sini karena peptic ulcer itu disebabkan karena adanya pengaruh bakteri sehingga ada penekanan pemberian antibiotik di dalamnya. Kita bahas satu-satu dulu. Oke, untuk definisinya ya, bahwa yang namanya ulcer itu adalah luka terbuka atau lesi yang biasanya ditemukan pada kulit atau pada membran mukosa pada tubuh kita. Jadi adanya luka atau adanya peradangan. Ya, nah, kemudian ada proses iritasi dan inflamasi di mana akan terjadinya jaringan pada mukosa saluran cerna. Nah, kalau kita gambarkan bentuknya adalah seperti ini. Kalau orang seperti sariawan, ini ya, ini adalah di dalam duodenum kalian, ya semoga tidak ada yang luka gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk contoh luka yang ada di duodenum. Kalau di lambung ya berarti nanti dia akan di permukaan lambung seperti ini, gitu ya. Jadi kalau kita buka lambungnya ya dia nemplok di sini putih-putihnya itu ya, seperti terjadinya sariawan. Ini bentuknya seperti ini gambarannya. Nah, gambaran seperti ini hanya bisa diamati dengan secara endoskopi. Bisa nggak kalau hanya dengan pengamatan fisik saja? Nah, nanti pada akhirnya jatuhnya kalau kita hanya mengamati secara fisik, jatuhnya adalah ke dispepsia. Karena keluhannya atau gejalanya hampir mirip dengan yang peptic ulcer. Sama-sama nyeri tuka juga gitu ya. Kemudian ada mual, ada muntahnya, ada rasa yang tidak nyaman di dalam saluran pencernaan, seperti rasa terbakar, panas, dan yang lainnya. Jadi hampir mirip. Tetapi makanya kemarin kita bilang kalau dispepsia itu awalnya hanya gejala ringan. Ada tahapan atau maksimal di dalam pemberian terapinya. Susanti hadir. Oke, ntar lupa lagi. Susanti. Oke. Nah, kalau kita amati bedanya dengan dispepsia itu ada pembatasan pengobatannya. Misalnya pasien datang itu dengan keluhan yang sama, kita hanya bisa membatasinya. Selama berapa lama sih pengobatan pasien itu? 3 minggu, Bu, 1 bulan lah lamanya, gitu ya. Selama 1 bulan kok terus berulang seperti itu ya, kita tidak bisa membiarkan atau memberikan pengobatan itu terus-menerus kepada pasiennya. Hanya untuk mengurangi gejalanya saja, tetapi tidak menyelesaikan permasalahannya. Mengapa gejala itu timbul?
Sehingga makanya sarannya kita akan lihat apakah pemeriksaannya itu mau secara laboratorium cukup ataukah harus pemeriksaan secara endoskopi. Kalau memang secara endoskopi dan ditemukan adanya luka seperti ini, ya maka pengobatannya akan jauh sedikit ada perbedaan dibandingkan dispepsia. Gitu ya, ini kelanjutannya begitu. Nah, kalau kita mengenal sebuah patofisiologinya atau sebagai anatominya, nah kemarin ada mahasiswa yang menanyakan kenapa sih kalau misalnya orang yang sakit pencernaan yang sampai parah gitu, menganggap dirinya parah, nyerinya parah sehingga dia mengalami sesak. Kok bisa sampai sesak? Nah, kalau yang sampai dia mengalami sesak itu berarti sudah ada peningkatan asam di dalam pencernaannya. Nah, kalau kita lihat gambarannya di sini, ini adalah pembuluh yang menyambung ke diafragma gitu ya. Nah, ini adalah esofagus. Kita bayangin apabila di dalam pencernaan kita ini sudah dipenuhi oleh yang namanya gas. Gas itu mau nggak mau dia akan terdorong keluar sampai di esofagus, sehingga kalau awalnya hanya di saluran pencernaan, di sini kita hanya merasakan mual saja. Mungkin dengan ranitidin, dengan omeprazol sebenarnya selesai gitu ya. Tetapi kalau bisa dia sampai muntah, sampai di esofagus, ini sayang kalau tidak diobati dengan antasida, ditambahkan pengobatan antasida untuk menetralisir si asam lambung itu tadi gitu ya. Walaupun kita sudah memberikan omeprazol atau ranitidin, entah itu dia mau menurunkan, menekan untuk dia turun, ataukah dia menghambat terjadinya asam lambung gitu ya. Jadi sah-sah saja mau pengobatan ranitidin atau omeprazol itu sah-sah saja. Tetapi kita harus perlu pahami peningkatan asam lambungnya sampai mana gitu ya. Nah, kenapa dia sampai sesak? Karena kita sudah tahu ya bahwa ketika kita mengambil nafas dari diafragma, ini kan harus disalurkan. Ketika diambil, ditarik dari hidung gitu ya, kemudian dikeluarkan oleh mulut. Nah, ketika kita menarik itu kan ada pergerakan alveoli di dalamnya, jadi kayak kembang kempis gitu ya. Nah, menarik. Nah, ketika itu menarik kemudian untuk saluran pernafasannya tidak bisa masuk, tidak masuk untuk diberikan kepada jantung misalnya, ke liver gitu ya. Kemudian kemana lagi ya? Ke pokoknya ke area-area yang penting untuk yang meminta O2 gitu ya. Itu terhambat oleh ada tumpukan gas di sini, maka pasien pasti akan merasakan yang namanya sesak. Itu ya kenapa kebanyakan kok orang-orang yang sudah muntah, mual, nyeri itu kok kadang-kadang ada rasa sesaknya. Begitu ya. Oke, kemudian kita lanjut secara peptic ulcer disease ini ya, Ibu nanti akan menggunakan kata-kata yang disingkat yaitu PUD gitu. Nah, kalau kita lihat bedanya yang ini adalah di duodenum. Jadi duodenum itu adalah di dalam duodenumnya gitu ya. Jadi di dalam lingkarannya itu. Kalau di lambung kan ya di dalam lambungnya itu. Makanya di sini kadang membutuhkan sitoprotektif itu lebih dominan dibandingkan yang dispepsia. Kalau dispepsia kita tidak perlu menggunakan sitoprotektif, sebenarnya aman, kecuali dengan tanda-tanda itu tadi ada rasa tidak nyaman, rasa panas atau terbakar di saluran cerna. Nah, ini kita penting, jangan-jangan dia sudah ke arah PUD karena adanya tuka. Tapi yuk kita coba dulu dengan pengobatan dispepsia, begitu apakah kondisi pasien itu membaik atau tidak. Ternyata membaiknya adalah pada saat pemberian obat. Obat itu dihentikan, kumat lagi seperti itu terus menerus. Ya mau nggak mau, rujukannya adalah ke spesialis ya, ke dokter. Harus ada perlakuan, ada pemeriksaannya endoskopi seperti itu. Nah ini kita lihat ya, jadi lukanya di area mukosa lambungnya seperti ini. Nah kemudian untuk patofisiologinya sendiri, ini terlihat kan ya PPT Ibu ya? Terlihat Ibu. Oke, bisa kalian sepertinya jadi tambah ngantuk gitu pagi-pagi udah kuliah, mandi lagi gitu ya. Nah, untuk patofisiologinya sendiri deh, kalau kita lihat yang namanya orang normal itu memiliki sebuah keseimbangan gitu ya, keseimbangan antara yang namanya mukosa, kerusakan mukosa, kemudian enzim-enzim yang ada di lambung gitu ya, kemudian asam lambung, kemudian daya tahan pada mukosa lambungnya gitu, itu apa ya, itu normal gitu, seimbang.
gitu ya, antara enzim pepsinnya, kemudian reninnya, kemudian HCl-nya gitu ya, itu tuh seimbang. Bagaimana dia menyeimbangkan keseimbangan antara asam dan basanya, itu tuh semua seimbang. Itu kalau normal gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak normal ya, maka akan terjadinya kerusakan pada mukosanya. Gini ya. Jadi dia akan terjadi kerusakan pada mukosanya. Nah, kalau sudah terjadi kerusakan pada mukosanya, maka yang dirasakan adalah rasa nyeri karena ada dorongan, karena luka kan, mukosanya tidak mendapatkan perlindungan, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah merasakan nyeri, otomatis, apalagi kalau sudah luka seperti itu, sudah ulcer, dia nyeri itu akan terus menerus. Dia akan hilang apabila kita memberikan obat nyeri itu tadi. Bisa ranitidin, kemudian bisa omeprazol, dia akan hilang. Tetapi ketika efek obat itu juga hilang, rasa itu juga akan semakin nyeri, gitu. Jadi terus menerus. Nah, itu sudah ada tanda-tanda bahwa entah itu duodenumnya atau lambungnya, begitu ya, itu sudah terjadinya sebuah tuka atau sebuah luka, gitu. Nah, karena yang tadi terus-menerus yang mendorong permukaan mukosa lambung ini gitu terdesak oleh kondisi tuka itu tadi karena tidak ada lapisan lendir pada mukosa lambungnya ya, karena ketidakseimbangan itu tadi, akhirnya rasa nyeri yang awalnya hanya di ulu hati lama-lama bisa dirasakan di bagian dada dan punggung. Jadi itulah kehebatan secara patofisiologi gitu ya, karena organ kita itu saling berkesinambungan, yang luka hanya bagian lambungnya tetapi nyerinya udah sampai kemana-mana gitu ya. Itu kemudian belum lagi ada rasa peningkatan si asam lambung tadi ya, ada peningkatan asam lambung yang mendorong sampai ke esofagus gitu ya, akhirnya merasakan rasa mual, bahkan sampai muntah, kemudian terasa perut itu selalu kosong, dingin walaupun sudah diisi makan. Nah, ini asam lambungnya tidak bekerja untuk membusukkan makanan gitu, tapi malah naik mendorong untuk keluar karena over, karena mukosanya tadi tidak ada lendirnya tadi. Lendir mukosa itu nanti bentuknya seperti lendir-lendir gitu ya, lendir mukosa. Nah, itu sudah tidak ada, berkurang sehingga ada lesi di dalam mukosanya sini, luka-luka karena lendirnya nggak ada. Nah, fungsinya sukralfat di situ adalah untuk melapisi yang tidak seimbang tadi karena lendirnya itu hilang gitu ya. Nah, ini untuk kenapa? Hilangkah gambar Ibu? Masih terlihat, Bu. Masih, Bu. Oke. Oke, ini masih ya, gambar apa ini? Gambar lambung ya? Masih, Bu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, fungsinya dari sukralfat atau sitoprotektif adalah untuk melapisi lapisan ini, ya, supaya dia tidak semakin luka, dia semakin tidak teriritasi. Nah, kalau kemarin yang di dispepsia, kenapa sih Bu harus diberikan sukralfat di situ? Karena pasien itu merasakan rasa yang tidak nyaman, ada rasa seperti terbakar, rasa yang penuh gitu, atau malah justru kebalikannya, rasanya kok kosong ya, dingin ya perut itu padahal sudah diisi, sudah makan. Gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah sukralfat, jangan sampai yang awalnya belum luka tetapi mulai berkurang tuh lapisan lendirnya untuk mukosanya, semakin hilang karena ada penekanan asam lambung tadi sehingga dia menjadi luka. Begitu ya. Jadi itulah fungsi dari sitoprotektif untuk melindungi. Mohon maaf, Bu. Suaranya putus-putus. Suara Ibu putus-putus. Aduh. Sinyal Ibu kah ya? Sebentar. Tidak, Bu, tidak putus-putus. Oh, tidak putus-putus, berarti Gani yang sinyalnya jelek. Silakan cari sinyal yang baik. Oh, jadi sinyal saya ya, Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Mohon maaf, Bu. Apa? Saya hadir tadi pas di absen saya tidak menjawab, Bu. Putri Alta. Mana Putri Alta? Oh ya, oke, Ibu lanjutkan ya secara patofisiologi. Ini apa terlihatnya? Sudah ke patofisiologi? Sudah, Bu.
Sudah. Oke, nah kalau kita lihat tadi kita sedikit berbicara tentang patofisiologinya gitu ya, orang normal itu ada keseimbangan gitu ya asam basanya untuk membusukkan suatu makanan apa yang dicerna lah begitu. Nah, tetapi di sini yang namanya tuka itu ternyata ada penyebabnya. Yang pertama adanya H. pylori. Kenapa ada H. pylori di sini? Karena tadi ketika kita sudah luka ya. Nah, ketika sudah luka seperti ini, nah tandanya adalah tubuh itu terjadi sebuah inflamasi atau terjadi peradangan. Nah, kalau terjadi luka hingga terjadi peradangan seperti ini dan tidak diatasi, maka ini adalah makanannya bakteri. Bakteri otomatis akan suka gitu. Wah, ada makanan ini gitu ya di tempat saya gitu. Sehingga ini akan mengumpul bakteri. Nah, kenapa akhirnya peptic ulcer ini penyebab utamanya bisa karena H. pylori. Bagaimana untuk menentukan H. pylori ya? Kita akan melihat secara endoskopinya. Apakah memang dia tukanya sudah terkontaminasi oleh bakteri H. pylori? Apakah sudah positif atau masih negatif? Gitu ya. Beda kalau dispepsia. Dispepsia kemarin ada memang penata laksanaannya, tetapi itu di akhir, tidak menjadi penata laksanaan secara umumnya. Pengobatan dispepsia. Kapan? Ya ketika sudah dilakukan endoskopi. Jadi terakhir tetap ada ya penata laksanaan pemberian antibiotik, tapi itu terakhir. Jadi dispepsia itu adalah gejala umum awalnya. Untuk melihat dia tuka atau tidak ya kita lihat di dispepsianya. Kalau memang itu terus-menerus seperti itu ya kita boleh mencurigai terjadinya luka atau ulcer gitu ya. Ya rucuklah bagaimana lah tindakan selanjutnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua ada NSAID. Walaupun kemarin kita membahas bukan berarti kalian ketika terjadi dispepsia gitu kemudian menyalahkan NSAID-nya. Kita kembalikan lagi porsi kalian mengkonsumsi NSAID itu seperti apa. Kemudian yang dikonsumsi NSAID-nya NSAID apa? Bu, kalau saya sebulan sekali, ketika saya dismenor, kemudian ketika saya pusing, tidak harus setiap hari, kemudian kalian menyalakan NSAID juga tidak bisa, begitu ya. Kembali lagi, sediaan farmasinya sebenarnya sudah bagus. Yang salah adalah ketika obat itu diracik, digerus, dirusak dari sediaan aslinya. Nah, ini bisa akhirnya, walaupun Bu, hanya sesaat loh Bu, saya itu mengkonsumsi, tetapi saya tidak bisa mengkonsumsi tablet salut, saya tidak bisa mengkonsumsi tablet salut enterik, sehingga harus saya gerus Bu, gitu, saya hancurkan. Kemudian 2 hari kemudian saya merasakan nyeri lambung, ya kalian bisa mencurigai itu adalah akibat dari NSAID. Tetapi bukan berarti NSAID menjadi momok yang menakutkan terhadap ulcer gini ya, terhadap peptic ulcer seperti ini. Jangan menjadikan momok karena NSAID dimanapun sangat dibutuhkan, gitu ya. Kemudian ada aspirin. Di sini kita sudah tahu secara secara efek sampingnya pun sudah dijelaskan ya pada literatur penelitian. Banyak yang mengungkapkan bahwa aspirin itu efek samping pada gastritisnya atau pada peptic ulcernya, nyeri pada saluran cerna itu lebih tinggi dibandingkan golongan NSAID lainnya, gitu ya. Kemudian ada sigaret, ada rokok, alkohol dan yang lainnya itu pun mengakibatkan terjadinya peptic ulcer, gitu ya, sehingga dia terjadinya peptic. Nah, ini ketika dia sudah terjadi peradangan seperti ini ya nggak mau dah, bakteri itu akan mengumpul gitu ya, bersenang-senang di sana, sehingga semakin hari semakin nyeri dan ditandai dengan adanya perdarahan pada lambung. Disitulah peran H. pylori di dalam peptic ulcer. Walaupun tidak usah kita lakukan endoskopi, ketika pasien itu datang kemudian mengeluhkan nyeri tuka lambung, kemudian terjadi mual, muntah yang hebat, kemudian ada sedikit enema gitu ya, perdarahan pada feses, ya sudah, kita udah bisa menebak yang pertama pasien pasti terjadi luka. Kemudian yang kedua pasti sudah terkontaminasi oleh H. pylori. Itu adalah tanda-tanda fisiknya. Tapi untuk meyakinkan penegakan diagnosa mungkin bisa dilanjutkan pada endoskopi, gitu ya. Itu bagaimana endoskopi itu ya nanti ketika di lapangan ya tenaga medis itu menyarankan apakah itu diasesi oleh keluarga atau bagaimana, ya itu urusan belakang, gitu ya.
Oke, untuk patofisiologi dan etiologinya, nah ini PUD juga melibatkan faktor genetik, ada lingkungan dan kelainan patofisiologis. Jadi kalau sudah genetik ya mau nggak mau, kenapa sih kalau genetik itu masuk di dalam peptic ulcer, kita kembali lagi tadi mekanismenya orang normal, keseimbangan antara asam dan basanya. Adanya resin, kemudian adanya peptin, adanya HCl di dalam lambung, itu semua berasal dari genetik. Kalau memang dari genetiknya keseimbangannya juga tidak normal, ya turunannya juga akan mengikuti seperti itu, sehingga tidak ada perlindungan pada mukosa lambungnya, sehingga mudah terjadinya luka atau terjadinya ulcer. Gitu ya. Kemudian ini ya tadi ya keseimbangan asamnya dan basanya, kemudian adanya pepsin, NSAID dan yang lainnya, kemudian mekanisme pertahanan mukosa, kemudian perbaikan bagaimana melindungi mukosa lambung dari zat berbahaya entah itu dari dalam atau itu dari luar, kemudian adanya faktor agresif ya, bagaimana mekanisme mempertahankan dan memperbaiki mukosa pada lambung itu seperti apa. Ya, jadi patofisiologinya banyak. Secara karakteristiknya, kemudian H. pylori, kalau dia sudah terindikasi adanya H. pylori, dia masuk kemana kondisinya? Oh, berarti masuknya sudah ke kronik. Kalau ke NSAID, dia sudah juga masuknya ke ke kronik ya. Kemudian stepnya, site-nya yang perlu dilakukan, ada duodenum, ada lambung, ini juga sama ya, semuanya sama ya, antara duodenum dengan lambungnya semuanya harus diamati luka-lukanya itu ada di mananya, apakah di duodenumnya ataukah di lambungnya. Begitu. Kemudian etiologinya paling umum adalah pylori dan NSAID, tapi bukan berarti NSAID ya kalian menakut-nakuti kepada pasien untuk tidak mengkonsumsi NSAID ya. Kemudian yang kurang umum adanya virus, kemudian ada radiasi dan yang lainnya. Faktor risikonya di sini ada banyak sekali, jadi jangan menambah faktor risiko ketika pasien itu sudah mengalami peptik. Nah, ini adalah terjadinya H. pylori ya di bagian bawah pencernaan sini, ada antrum di bagian sini, ini sudah terinfeksi oleh H. pylori. Nah, ketika dia terjadinya inflamasi peradangan ini, maka akan diisi peradangan itu oleh H. pylori ini makanannya. Jadi makanya jangan sampai tubuh itu terjadi inflamasi. Kalau terjadi inflamasi dan kita tidak menyembuhkan gitu ya, tidak mengatasi inflamasi itu, maka pasti akan terinfeksi yang namanya bakteri atau virus gitu. Nah, ketika sudah terinfeksi oleh H. pylori, maka akan terjadinya perdarahan karena makanannya H. pylori ya, makanannya bakteri itu dimakanilah si lambung-lambung ini, karena tidak ada mukosa, tidak ada perlindungannya, tidak ada yang nendang gitu ya. Kalau ada yang mau nempel di mukosa, ditendang oleh lendir-lendir itu, diikat, dimakan oleh lendir itu, dimusnahkan, dikeluarkan, begitu ya. Tetapi karena itu tidak ada perlindungannya, akhirnya dia memakan lapisan-lapisan lambung itu tadi, sehingga akan terjadinya perdarahan. Ya, kemudian terjadinya rasa panas, kemudian rasa terbakar yang tidak nyaman, meningkatnya asam lambung, mungkin awalnya masih di lambung saja, lama-lama naik di esofagus sehingga terjadinya muntah. Itu sedikit gambarannya ya peptic ulcer. Jadi kalau kalian yang merasakan hal seperti itu jangan disepelekan gitu ya. Nah, untuk klinikalnya ada nyeri perut ya, rasa nyeri perut itu pasti ada rasa terbakar, kemudian rasa kram yang tidak nyaman, rasa penuh, kemudian sering bangun tengah malam, bersendawa, kok nggak enak, sepertinya masuk angin. Nah, seperti itu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi tanda-tanda gejala terjadinya peptik. Kemudian pada duodenumnya ini akan terjadi 1-3 jam setelah makan. Jadi walaupun kita sudah makan kok rasanya masih kosong, padahal kita makannya tadi sudah over misalnya. Udah makan nasi, penyetan, ditambah mie ayam, ditambah bakso, tapi kita nunggu 1-3 jam. Itu kok ada perasaan tidak nyaman gitu. Ada rasa malah perih, sendawa, kok nggak enak ya gitu ya, kalian merasakan kok tidak nyaman ya pencernaan saya. Nah, ini bisa jadi karena adanya luka pada duodenum kalian gitu ya. Kemudian pada gastriknya, nah ini yang sering mules nggak beralasan,
bersendawa, kembung, mual, muntah, dan kemudian anoreksia, nggak nafsu makan, ini aduh karena stres dan yang lainnya. Nah, ini mungkin bisa jadi akibat karena adanya luka pada gastrik gitu ya. Kalau sudah terjadinya komplikasi semua ini, ketiga-tiga ini, ya maka akan terjadinya perdarahan pada lambung. Diagnosisnya tetap pemeriksaan fisik ya, kemudian ada tes endoskopi, kemudian dari tes endoskopi saat ini itu yang paling lebih efektif ya untuk pemeriksaan ulcer-ulcer seperti itu, luka-luka begitu ya, lebih akurat menggambarkan karena kita akan tahu lukanya itu di bagian mana, di duodenum kah ataukah di lambung, jadi akan terlihat seperti itu. Nah, ada prinsip tata laksana terapi yang harus kalian perhatikan di sini, yaitu mengeliminasi faktor resiko. Misalnya tadi faktor resikonya ada merokok, ada alkohol, obat-obat yang lainnya, NSAID ya. Kita harus mengeliminasi, kita harus mengeluarkan faktor resiko itu. Pasien itu sudah terjadi peptik, sudah terjadi tanda-tanda gejalanya makin hari makin meningkat ya. Resikonya atau faktor resiko yang meningkatkan atau memperparah kondisi pasiennya ya harus dihentikan. Kalau faktor resiko ini tidak dihentikan, kalian obati saja itu juga percuma gitu ya, tidak berfaedah pada akhirnya karena hanya obat itu hanya untuk mengurangi gejala yang dirasakan pasiennya saja, tapi permasalahannya yang luka tadi, yang tuka tadi, yang terinflamasi tadi itu tidak terselesaikan gitu ya. Kemudian melihat pengobatan ulcer dengan kombinasi antibiotik, nah, harus efektif, harus toleransi baik sesuai dengan cost efektif yang kemarin sedikit Ibu singgung di awal cerita ya. Kenapa sih farmasi itu fungsinya gitu? Apakah hanya kita berbicara tentang rasionalitas untuk melihat sebuah outcome? Nah, mungkin outcome sekarang sudah tidak menjadi acuan lagi dalam meneliti sebuah rasionalitas gitu ya, karena banyak sekali pro dan kontranya. Kenyataannya pasien yang tidak rasionalitas juga ya sembuh kok, bahkan kadang-kadang jauh lebih baik hasilnya dibandingkan yang rasionalitas. Jadi kita melihat yang ini tadi, dia toleransi baik nggak terhadap ADR-nya. Kira-kira semakin tidak rasional obat yang kita berikan, mau nggak mau obat yang dikonsumsi semakin banyak, bahkan akan memunculkan terjadinya DRP atau ADR, entah itu dari interaksi obat gitu ya, entah itu dari efek samping, entah itu double indikasi, kemudian double dosis dan yang lainnya gitu ya, macam-macam. Bahkan ada cost efektif di sini, jadi kita menekankan biaya tidak terlalu tinggi. Pengobatannya adalah hanya untuk menghilangkan nyeri ulcer, mencegah kekambuhan, dan menurunkan komplikasi. Ini sasaran atau target dari pengobatan peptic ulcer itu sendiri. Sedangkan pengobatannya sama, ada dua macam, yang non-farmakologi dan ada yang farmakologi. Sama ya, farmakologi kita melihat apakah itu menghambat, apakah itu menekan, apakah itu menetralisir, apakah itu sebagai pelindung, ya, ataukah itu untuk membasmi adanya faktor tadi ya dari eksternal, adanya H. pylori, adanya bakteri. Nah, ini pengobatan farmakologi akan kita lihat dan kita akan menganalisis dari data-data atau dari keluhan pasiennya. Perlu diperhatikan di sini, algoritma peptic ulcer ini adalah rangkaian sebuah perjalanan bagaimana pengobatan itu sesuai atau tidak sesuai. Kita kembali lagi. Tugas farmasis adalah mensesuaikan pengobatan itu secara baik. Walaupun outcome-nya kita katakan lagi ya, kalau misalnya kalian nanti terjun di rumah sakit, yang bekerja di rumah sakit menjadi seorang klinisi, itu kita sangat bahaya ya kalau kita berbicara sebuah outcome, karena pasti dokter akan sangat tidak terima ketika kita sedikit memberikan masukan tidak rasional, nanti outcome-nya begini, itu dokter agak tidak terima. Tetapi kalau kita mengatakan, dok ini tidak efisien dok, kasihan nanti pasiennya, misalnya biayanya cukup mahal, nanti pada akhirnya pasien tidak mau meneruskan pengobatan di sini dan yang lainnya, mungkin itu bisa lebih diterima gitu ya. Nah, untuk melihat apakah itu sejalan atau tidak, kita melihatnya adalah di algoritma. Ini yang kadang-kadang farmasi itu
saklek gitu ya. Sakleknya apa? Bu, algoritmanya nggak sesuai gitu. Nah, di dalam suatu studi kasus seperti ini, pendidikan, kita akan mengarahkannya adalah yang sesuai dulu. Kalau nanti di lapangan kalian menemukan yang tidak sesuai, itu adalah sebuah seni dari pengobatan, itu sebuah seni tenaga medis untuk mengobatinya. Nah, kita kemarin contoh ya, sedikit ada beberapa kasus, Bu, kalau saya kasih omeprazol oke nggak oke? Saya kasih ranitidin oke nggak oke? Bu, saya kombinasi ya, oke. Salah nggak ada salah, karena itu masuk dalam penata laksanaan pada dispepsia, nggak ada yang salah. Itu adalah sebuah seni seorang tenaga medis untuk mengobati pasiennya. Tetapi di dalam suatu pengajaran seperti ini, ya kita akan mengajarkan sesuai sesuai jalurnya. Ya kalau mau ke Jogja itu jalurnya ya kalau kereta itu lewatnya ini. Jangan lewatnya kereta tapi lewatnya jalan raya. Nah, ini kan keluar dari jalur walaupun nanti ujung-ujungnya juga ketemu mau ke Jogja. Gitu ya. Tapi sah-sah saja, itu sebuah seni aja gitu. Jadi ya farmasi itu nggak bisa juga saklek untuk dalam memvariasi suatu pengobatan itu nggak bisa saklek. Gitu ya, karena tenaga-tenaga medis yang sudah terjun ke lapangan itu biasanya didasari oleh empiri, sebuah pengalaman. Pasien kemarin kondisinya begini, diobati begini, itu jauh lebih baik dibandingkan mengobati dengan cara begini gitu. Sedangkan farmasisnya ngototnya, Pak, dengan caranya begini ya Pak, karena ini algoritmanya begini gitu ya. Jadi kadang-kadang yang ini agak sedikit bertolak belakang. Tetapi ya kita di sini belajar bagaimana jalur itu secara benar gitu. Kalau ke Jogja ya kalau lewat kereta itu ya menggunakan rel, jangan menggunakan jalan raya gitu ya. Nah, kita melihat dulu apakah pasien itu menunjukkan suatu gejala duka atau tidak. Tadi ya salah satu tandanya apakah ada nyeri pada ulu hati, kemudian apakah nyeri terus menerus, kemudian ada mual, kemudian ada muntah, rasa panas, rasa tidak nyaman di dalam saluran pencernaan, kemudian rasa kosong pencernaan itu walaupun sudah diisi. Nah, itu kan sebuah tanda-tanda terjadinya tuka. Atau mungkin sudah terjadinya perdarahan. Nah, itu sudah terjadi tanda-tandanya tuka. Kita lihat, kalau hanya dispepsia saja, hanya mual, muntah, nyeri tuka, belum ada sampai terjadinya anema atau perdarahan ya, kita lihat apakah terjadi dispepsia itu apakah karena penggunaan NSAID atau tidak. Kalau dia memang tidak menggunakan NSAID ya kita akan tarik algoritmanya ke sini gitu ya. Kita akan lihat apakah pasien itu pernah mendapatkan terapi H. pylori atau tidak. Apakah pasien itu pernah mendapatkan antibiotik atau tidak. Kalau misalnya tidak ya kita akan lihat ke sini. Lakukan tes serologi. Kalau tes serologi itu negatif ya kita akan lari hanya pengobatannya hanya ini. Kembali lagi ke pengobatan dispepsia hanya 2, PPI atau yang H2 antagonis. Reseptor antagonis ya ranitidin. Nah, hanya 2 itu saja. Tapi kalau dari tes serologinya dia positif ya kita kembali di sini dengan terapi dengan PPI atau kita menggunakan regimen dasar dengan penambahan regimen penggunaan antibiotik pada H. pylori. Jadi ini adalah diagram atau algoritma untuk pengobatan kita itu sesuai jalurnya, tidak keluar dari jalur, gitu ya. Mungkin nanti bisa dipahami sembari kita mengerjakan kasus. Nah, ini mungkin bahasa Inggrisnya ya, jadi sama mau yang dari Indonesia mau yang dari Inggris ya podo. Oke, nah ini adalah regimen untuk pengobatan adanya H. pylori. Kita kembali ke penata laksanaan tadi. Kalau tadi tes serologinya positif, ya kita akan lari ke sini. Regimen yang kita pilihkan untuk pengobatan peptik ulcernya seperti apa. Tapi kalau dia negatif tes serologinya ya udah hanya 2 itu saja, ya golongan PPI atau dengan H2 antagonis tadi. Gitu. Oke, kita lihat dengan regimen obat eradiksi. Jadi diagram ini selalu berkesinambungan ya untuk meluruskan pengobatan dengan jalur yang tepat begitu. Kita lihat pengobatan yang pertama, pengobatan kedua, ketiga, dan keempat. Kita lihat adanya PPI sehari 1 kali atau 2 kali dalam sehari. Kemudian penambahan adanya clarithromycin karena tadi kita kembali di sini ada regimen dasar untuk eradiksi H. pylori.
gitu ya, adanya infeksi terhadap H. pylori. Kemudian yang ketiga ada amoksisilin yang dikombinasi dengan metronidazol atau memilih saja antara amoksisilin atau metronidazol. Bu, tapi kalau kombinasi sah nggak? Sah-sah saja karena di sini ada pada regimennya, gitu ya. Jadi itu adalah hanya sebuah seni saja untuk mengobati. Cuman ditanya lagi, kembali lagi, tepat nggak sih kalau kita harus menggunakan dua-dua ini? Alasannya apa sih, gitu ya? Menembaknya kenapa harus menggunakan dua, yang gram positif, yang untuk gram positif dan anaerob, yaitu kita kembalikan tenaga medisnya tadi berseminya seperti apa. Cuman untuk farmasisnya kita melihatnya adalah pada algoritma, pada regimennya seperti apa. Kalau misalnya dia menggunakan kombinasi ya sah. Bu, kalau misalnya ternyata di dalam resep itu menggunakan clarithromycin dan metronidazol, sah nggak? Ya sah-sah saja, berarti dia mengkombinasi obat 2 dan obat 3, gitu ya. Kan kita kembalikan lagi lah, ngapain gitu, mubazir nggak, tujuannya apa, gitu ya. Nah ini silakan dipertegas, misalnya dalam soal kasus itu dipertegas dengan literatur, entah itu dari jurnal penelitian sebelumnya yang pernah menguji obat yang kombinasi dengan yang tidak kombinasi itu efektif yang mana. Kalau hasilnya tidak signifikan, ya ngapain kita gunakan yang kombinasi, gitu ya. Kemudian untuk tradebismut sama ya, PPI atau antagonis itu ya, H2 antagonis reseptor, obat 2-nya sama, adanya bismut, kemudian obat-obat golongan bismut, kemudian ada obat ketiganya metro, kemudian yang berikutnya yang sekuensial PPI, amoxicillin, obat ketiga metro, obat keempat claritro, untuk second line-nya ya ini. Nah ini adalah regimen yang bisa kita gunakan patokan untuk mengobati peptic ulcer (PUD). Oke, Ibu nggak banyak-banyak untuk menjelaskan ini, kita langsung ke contoh kasusnya. Untuk yang kasus kali ini, Ibu akan lebih menekankan untuk pengerjaannya secara SOAP ya. Nah, SOP kemarin sedikit Ibu bahas, S itu adalah subjek, O-nya itu adalah objektif. Yang pertama, subjek itu adalah sebuah keluhan pasien yang tidak ada nilai normalitasnya, tidak ada angka ukurannya, normalnya seperti apa, tidak normalnya seperti apa, gambarannya tidak ada. Jadi hanya sebuah keluhan pasiennya. Pasien datang nyeri perut sudah 3 hari lalu, tinja berwarna hitam. Kalau sudah tinja berwarna hitam, pertanyaan apakah hitamnya itu diakibatkan karena enema, adanya perdarahan pada lambung atau pada duodenum, ya kita tanda tanya besar dulu ya. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit ini sebelumnya, jadi tidak pernah terjadi perdarahan seperti ini, nyeri pada lambung itu tidak pernah. Kemudian mudah lemah dan letih 2 minggu terakhir. Selama 2 minggu terakhir itu sering lemah, sering letih, lesu, nggak konsentrasi gitu ya, males-malesan, ogah-ogahan. Nah, ini. Kemudian riwayat penyakitnya ada hipertensi sejak 10 tahun. Nah, di sini ada kunci ya, kunci 10 tahun. Apakah hipertensinya ini terkontrol atau tidak? Kita lihat apakah dia punya riwayat pengobatan atau tidak. Ternyata dia memiliki riwayat pengobatan. Kapoten 25 mg. Isinya kapoten apa? Captopril. Kapoten isinya apa? Captopril ada berapa macam dosisnya di lapangan? 3, 15, 25, 50. Kok 15? 12,5. Nah, 12,5 terus 25 sama 50. Oke, Rudan. Ibu kasih tambahan poin. Oke, jadi kapoten isinya captopril, tapi di sini dia menggunakan 25 mg sehari cukup 1 kali, PO secara peroral. Kemudian ada aspirin 500 mg sehari 3 kali, PRN. Ketika dia sakit kepala, dia selalu mengkonsumsi yang namanya aspirin. Ya, nah di sini juga menjadi sebuah kunci. Aspirin ini digunakan sesering apa sih? Karena kita melihat bahwa riwayat penyakit itu kan dia hipertensi. Orang-orang hipertensi itu cenderung akan sering lebih merasakan pusing. Entah itu tensinya tinggi atau tensinya itu rendah. Nah ini kita akan lihat kalau dia itu pasien yang tidak terkontrol dalam
pengobatannya, bisa jadi dia pasti akan sering mengkonsumsi aspirin gitu ya, walaupun dia hanya PRN saja gitu. Kemudian riwayat keluarga, ibu meninggal karena stroke 81 tahun usianya, meninggalnya wajar ya di usia 81 tahun. Ayah meninggal karena pneumonia 71 tahun. Ada kata pneumonia di sini berarti ada infeksi pada bakteri saluran pernafasan di sini. Bisa diturunkan kepada generasi berikutnya gitu ya. Riwayat alergi di sini ada amoxicillin. Kita kasih blok. Ini kata kunci semua ya. Amoxicillin di sini, kemudian secara objektivitas ini O-nya ya. Tadi ya secara SOAP, subjek, objek. Nah, objek itu adalah angka yang bisa terukur, sebuah data yang ada ukurannya, udah ukuran normalitasnya. Tekanan darah 125/85, HR-nya 72, RL 15, T itu suhu ya, pemeriksaan fisik. Nah, ada endoskopi di sini dan sudah dinyatakan positif oleh H. pylori. Diagnosanya ada terjadi PUD, berarti PUD-nya di sini PUD positif H. pylori. Ya enggak? Karena di sini endoskopinya sudah positif. Nah, terapi yang diberikan adalah omeprazol 20 mg twice daily, berarti sehari 2 kali ya. Clarithromycin 500 mg twice daily, kemudian amoxicillin 1 gram 2 kali sehari, dan kapoten 25 mg. Kapoten tetap diberikan karena dia ini adalah obat rutinnya yang tidak boleh kita putus karena dia punya riwayat hipertensi. Nah, dari data-data SO ini akan kita analisa secara SOAP-nya. Nah, pengerjaan SOAP itu cenderung secara lazimnya adalah bentuknya seperti ini, sebuah tabel. Tapi kalaupun kalian tidak membuat suatu tabel juga tidak masalah. Misalnya kalian membuat seperti paragraf seperti ini. Subjek, ini, objek, kemudian problem mediknya gitu ya. Problem mediknya kalian buat seperti paragraf ya. Paragraf atau subparagraf seperti ini ya sah-sah saja. Tetapi untuk lebih nyaman untuk mengamati terjadinya kasus atau apa ya membedah sebuah kasus, kita membuatnya biasanya adalah tabel seperti ini. Oke, kita satu-satu kita permasalahkan dulu problem mediknya hipertensi. Bu, kenapa hipertensi tetap harus dimasukkan? Karena itu adalah riwayat penyakit pasiennya dan dia juga mendapatkan riwayat pengobatan. Jadi itu adalah sebuah problem medik ketika pasien itu datang. Jadi apapun di situ harus tercatat dengan baik. Riwayat penyakitnya apa, pengobatannya apa, yaitu kita akan masukkan di dalam problem mediknya. Walaupun intinya pasien itu datang itu karena PUD, tetapi riwayat penyakit sebelumnya, riwayat pengobatannya harus kita catat. Oke, kemudian hipertensi. Nah, untuk data subjek atau objeknya di sini hipertensi jelas ya, data yang kita butuhkan adalah objek karena ada nilai ukurnya dan parameternya adalah tekanan darah di sini. Nah, kita nanti akan cek tekanan darah 125/85 ini termasuk normal atau tidak untuk pasien-pasien yang hipertensinya sudah cukup lama 10 tahun. Oke, kemudian terapi yang digunakan apa selama ini? Dia menggunakan adalah kapoten, harus lengkap 25 mg sehari 1 kali. Assessment-nya yang kita akan gunakan sesuai dengan sasaran terapi menurut GNC. Kenapa menggunakan GNC? Karena hipertensi itu guideline-nya adalah pada GNC. GNC ini guideline seperti itu selalu terbaru ya, Dek. Jadi bisa diikuti. Ya, GNC yang digunakan di sini adalah GNC 7, mungkin yang terbaru sekarang ada 9. Nah, itu untuk membedah sebuah kasus itu kita akan mencari guideline yang terbaru. Nah, GNC 7 halaman 31, kemudian di Piro juga terapi antihipertensi pada pasien hipertensi itu menggunakan ACI, ARB, dan CCB. Kira-kira sudah sesuai atau belum sesuai dengan GNC? Kapoten yang isinya captopril itu termasuk golongan obat apa? ACI, ARB, atau CCB? Apa? Captopril? ACI. Oke.
golongannya adalah golongan STI. Berarti sebenarnya sudah tepat ya, menurut GNC pengobatan antihipertensi itu adalah ACI. Kemudian DRP-nya ada nggak, Bu? Kita lihat DRP-nya, dosisnya sudah sesuai. Oke, semuanya sudah sesuai. Golongan yang dipilihnya sudah sesuai, sudah Bu, masuk ACI, ARB, dan CCEP, sehingga tidak ada DRP di sini. Kemudian planningnya atau yang perlu dimonitoring oleh seorang farmasis di sini yang sangat penting kerjanya, akan kita lihat efektivitas penggunaan obatnya terhadap parameternya, yaitu tekanan darah. Ya, kita lihat tekanan darahnya harus dimonitoring terus menerus. Nah, kemudian ada efek samping yang dimunculkan oleh penggunaan golongan ACI, yaitu batuk. Ini berdasarkan DIH, Drug Information Handbook, ya, yang digunakan adalah tahun 2009. Nah, ini kita cek. Ini adalah tugas dari seorang kefarmasian. Jadi jangan ngutek-ngutek gitu ya, yang diagnosa itu jangan berutek-utek, ya wes tinggal menulis saja problem mediknya, kita assessment sesuai atau tidak, kita lihat DRP-nya ada yang terjadi atau tidak, kemudian planningnya seperti apa, ya, karena kita tahu di sini bahwa parameternya adalah tekanan darah, ya kita tulis di sini monitoring tekanan darahnya, monitoring efek sampingnya, karena banyak sekali laporan orang-orang itu terkena imbasnya ya efek samping dari ACI, yaitu batuk. Apalagi di sini punya riwayat keluarga yang bapaknya meninggal karena pneumonia. Nah, ini mungkin perlu kita monitoring terus-menerus ya. Nah, kemudian problem medik yang kedua adalah PUD. Kita di sini sudah tahu secara subjeknya, yaitu terjadinya positif adanya H. pylori yang dilakukan secara endoskopi. Kemudian riwayat pengobatannya adalah aspirin. Kita di sini tahu secara algoritmanya, gitu ya, pengobatan peptic ulcer atau terjadinya peptic ulcer itu juga disebabkan oleh penggunaan NSAID. Kita tahu ya, injurinya penyebabnya juga ada NSAID. Sehingga di sini masuk di dalam problem mediknya PUD, subjek atau objeknya di sini kita masukkan. Karena ini juga masuk di dalam patofisiologinya ya, aspirin ini penyebabnya. Nah, terapi yang digunakan di sini adalah omeprazol, kemudian ada clarithromycin, kemudian ada amoxicillin. Kita bedah satu-satu. Omeprazol yang dilihat acuannya menggunakan kode Kimball, Dipiro, atau yang lainnya nanti mungkin bisa Medscape gitu ya, bisa DIH. Di sini sudah benar penggunaan omeprazol atau menggunakan PPI. Secara algoritma pun ini juga sudah sesuai. Ya, tidak pernah ya, dia tidak pernah menggunakan ini, tes serologi ternyata positif kita di sini regimennya adalah PPI dengan adanya antibiotik. Gitu ya, kita lihat lagi. Nah, ini sudah aman omeprazolnya. Apakah ada DRP dosisnya sudah sesuai atau tidak? Omeprazol dosisnya digunakan adalah 20 mg 2 kali sehari di dalam regimennya. PPI itu bisa 1 kali sampai 2 kali dalam sehari. Berarti sudah tidak ada masalah ya. DRP juga tidak ada, sudah sesuai. Kemudian planning di sini. Planningnya perlukah kita, ini planningnya punyanya ini ya, karena tidak cukup jadi Ibu masukkannya begini gitu ya. Ini planningnya nanti punyanya amoxicillin ya. Di sini planningnya seperti apa, apakah kita akan mengamati nyerinya ya, kalau memang itu dirasa perlu silahkan tulis di planning kalian dan monitoringnya gitu ya. Planningnya terapi tetap dilanjutkan, yang dimonitoring adalah nyeri pada ulu hatinya atau nyeri pada lambungnya misalnya, silahkan kalian tulis kalau memang itu perlu ya, jadi tidak dipaksa gitu. Oke, kemudian kita lanjutnya adalah clarithromycin di sini. Clarithromycin juga masuk ya di dalam algoritma, kemudian masuk di dalam regimen, jadi tidak ada masalah. Dosisnya juga sudah sesuai, ADR tidak ada, begitu aman. Nah, yang bermasalah adalah di amoxicillinnya. Ini punya amoxicillin ya, karena tempatnya nggak cukup, Ibu naikkan. Nah, di sini kita lihat di amoxicillin, pasien itu
dikatakan alergi terhadap amoksisilin. Kok dokter masih dikasih amoksisilin? Kita cek. Ya, terapi tidak sesuai. Tidak sesuai itu bukan tidak sesuai secara guideline-nya, tetapi tidak sesuai dengan kondisi pasiennya, yaitu yang pasien itu memiliki riwayat terhadap amoksisilin. Ya, sehingga penggunaan antibiotik itu bisa diganti ataukah ditambahkan dengan pengobatan tambahan lainnya. Karena tadi pasien itu sudah mendapatkan clarithromycin, kita bahas di sini nanti di planningnya, gitu ya. Nah, tetapi kita membahas amoksisilin tadi karena dia tidak sesuainya akibat karena dia memiliki alergi, bukan karena secara regimen, tetap kita masukkan di dalam DRP. Terjadinya ADR, reaksi yang tidak diinginkan, ya, yang tidak diinginkan karena dia alergi. Nah, kemudian di sini untuk planningnya atau monitoring yang harus dilakukan oleh farmasi, penggantian amoksisilin bisa ke metronidazole. Ini sah-sah saja karena kalau kita lihat secara regimen ya amoksisilin bisa digantikan dengan metronidazole. Kalau memang bisa mau menggunakan kombinasi obat 1, obat 2. Karena tadi dia sudah mendapatkan claritro, amoksisilinnya tadi dia alergi, dia akan menggantinya dengan metronidazole, sah saja. Tapi kalau misalnya dihentikan amoksisilinnya, itu pun sah-sah saja, hanya menggunakan clarithromycin saja. Misalnya nih, gitu ya. Amoksisilin diganti dengan metronidazole. Miligram sehari 2 kali, kemudian kita akan memonitoring terapi selama 10-14 hari dengan menggunakan terapi yang triple ini. Kita menggunakan triple ya, karena ada claritro, kemudian ada metro, kemudian ada omeprazole. Kemudian ini berdasarkan guideline-nya yaitu 2013. Kemudian kita akan memonitoring kepatuhannya. Kenapa harus dimonitoring? Karena di sini ada antibiotik kombinasi. Kalau antibiotik tidak kita monitoring kepatuhannya, bahaya. Yang ada pasiennya bukan sembuh malah terjadi resisten. Kalau sudah terjadi resisten dengan obat ini, padahal kalau kita lihat regimen untuk penyakit-penyakit peptic ulcer ini cuman terbatas, hanya claritro, amoksisilin, kemudian metronidazole, tetra, kemudian ada levofloxacin. Jadi terbatas saja golongannya, gitu ya. Jadi jangan sampai pasien itu tidak patuh. Nah, ini adalah cara mengerjakan sebuah kasus dengan metode SOAP. Problem mediknya, pertama pada Nyonya AA, pasien alergi amoksisilin tapi tetap mendapatkan resep amoksisilin. Sarannya adalah diganti antibiotik dengan metronidazole. Ini kita sesuaikan ya. Pernyataanmu itu dibuktikan terhadap ini tadi ada regimen, kita ulik di sini regimennya amoksisilin itu bisa diganti dengan metronidazole. Gitu ya. Nah, ini. Oke, kemudian yang kedua, pasien ini sudah terkontrol 125/85. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah normalnya untuk pasien-pasien hipertensi yang sudah mengalami hipertensi itu adalah kurang dari 140/90. Mungkin sistolnya aman, tapi diastolnya tidak aman. Ini bisa mengakibatkan terjadinya hipotensi yang dikhawatirkan oleh pasien-pasien hipertensi. Nah, di sini seorang farmasinya adalah menyarankan untuk menurunkan dosis dari kapotennya menjadi 12,2 mg. Di sini dia menuliskan sebuah alasan kenapa harus menurunkan dosisnya, ya. Di sini karena kapoten memiliki tes tengah yang pendek yaitu 1,9 jam dan durasinya cukup panjang 8-12 jam. Sehingga apabila kita membaginya menjadi 2 dosis sebenarnya aman untuk mengkhawatirkan supaya tidak terjadinya hipotensi. Tapi ini bisa dilakukan, bisa tidak. Gitu ya, tapi di sini farmasinya menyarankan untuk menurunkan. Karena kita kembali lagi tadi. Mana ya? Ya,
kalau kita di sini kita lihat algoritmanya di sini, ketika pasien-pasien itu menggunakan NSAID atau dia mendapatkan pengobatan yang lainnya, itu kita bisa mengurangi dosisnya. Kita boleh sah-sah saja ya, apalagi yang diakibatkan oleh NSAID itu boleh kita kurangi dosisnya. Bahkan dengan problem medik seperti ini kita sah-sah saja kalau kita sarannya juga mengurangi dosisnya. Jadi tidak ada masalah. Ya, tapi alasannya itu harus ditampilkan, harus ditunjukkan. Mengapa alasannya farmasi meminta untuk menurunkan dosisnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pasien menggunakan aspirin 500. Kita tahu bahwa aspirin juga menjadi sebuah problematika, mana tadi ya injurinya, aspirin problematika terjadinya peptic ulcer. Jadi kita di sini juga harus memperhatikan yang namanya penggunaan aspirin. Di sini sarannya seorang farmasis adalah apabila nanti ketika pasien itu sering sakit kepala, mungkin bisa menggantikan aspirin dengan paracetamol 500 mg yang lebih aman terhadap efek sampingnya, yaitu iritasi lambung. Gitu ya. Nah, ini pun dibuktikan oleh adanya pernyataan entah itu dari DPO ataukah dari DIH ataukah dari Koda Kimball. Ya, jadi dibuktikan. Kemudian di sini pasien mengeluhkan lemah lesu sejak 2 minggu lalu. Ini bisa terjadi tanda-tanda adanya anemia karena terjadinya perdarahan lambung. Tadi ya ada feses yang berwarna hitam. Apakah itu diakibatkan karena perdarahan lambung atau tidak? Ternyata setelah diendoskopi positif oleh pylori. Bisa jadi itu adalah tanda-tanda terjadinya enema atau perdarahan lambung. Sehingga di sini farmasinya juga menyarankan adalah menambahkan suplemen iron ferrous, gitu ya. Jadi menambahkan zat besi di sini karena terjadi adanya kondisi pasien lemah lesu. Tapi boleh nggak kalau kondisi ini tidak kita sarankan? Boleh, sah-sah saja, tidak ada masalah. Ini hanya sebagai tambahan akibat subjektifnya si pasien, keluhan itu tadi. Karena di sini pengobatannya si pasien itu belum ada tambahan multivitamin penambah darahnya. Gitu ya, ini saran, ini hanya saran saja dari seorang farmasinya. Tetapi bisa juga kalian ganti dengan yang non farmakologi. Nggak mau nih farmasinya menambahkan obat untuk pasiennya, ya sudah, silakan saja non farmakologinya, makanan yang mengandung zat besi gitu ya, yang tinggi dan yang lainnya seperti apa, non farmakologinya kalian tonjolkan, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Gitu ya. Mau dikasih kalian tampilkan, kasih saran juga oke, tidak masalah, tidak ditambahkan juga tidak masalah, masuk di dalam planning kalian, pengobatan secara non farmakologi juga sah-sah saja. Gitu ya, namanya juga seni. Yang penting tadi pengobatan utamanya sudah kita arahkan kepada algoritmanya yang benar. Gitu. Kemudian planningnya tadi ya, ada monitoring hasil terapi, perbaikan klinisnya yaitu nyeri perut berkurang. Tadi setelah pemberian omeprazol yang perlu kita monitoring, harus kita planningkan apa. Kemudian keamanan terapi terhadap adanya reaksi alergi, efek samping, interaksi obat, bahkan kepatuhan pasien karena ada antibiotik di dalamnya. Itu nanti akan masuk di dalam planning kalian. Oke. Kemudian yang terakhir adalah literatur yang bisa kalian gunakan. Literatur di sini kalian tidak bisa lagi menggunakan ISO atau MIMS dalam mengerjakan kasus SOAP. Kalau kemarin di farmasi praktis kalian masih diperbolehkan menggunakan MIMS dengan ISO gitu ya, ISO gitu, sah-sah saja. Tetapi kalau sudah melakukan penegakan diagnosa dan penegakan terapi, di sini kita tidak boleh lagi menggunakan MIMS dan menggunakan ISO. Dan buku-buku yang bisa kalian pandu adalah buku-buku yang seperti ini. Ya, ada Pharmacotherapy Handbook dari Piro, ada DIH, ada Koda Kimball yang Ibu lupa tidak memasukkan di sini. Kemudian ada situs aplikasi untuk melihat apakah adanya interaksi obat. Kalian bisa mengunduh atau membukanya dengan drugs.com atau kalian menggunakan medscape.com.
Jadi tidak boleh lagi menggunakan NIMS, tidak boleh lagi menggunakan ISO untuk mengerjakan kasus SOAP. Ini ya. Jadi banyak sekali guideline-guideline-nya. Yang penting ini adalah buku guideline yang bisa dikuasai atau dimiliki oleh farmasi, DIH dan Dipiro. Mungkin orang biasanya mengenalnya adalah Dipiro, bukan Pharmacotherapy Handbook gitu ya, Dipiro. Atau satunya lagi Kodak Kimball gitu. Nah, misalnya contoh begini deh. Tadi kita lihat pasien itu mendapatkan kapoten, omeprazol dan clarithromycin. Bu, kalau kita lihat satu-satu di sini tidak ada DRP-nya. Tetapi seandainya kalian mengamati semua gabungan komposisi obat yang 3 macam ini, kalian juga bisa mengobati melihatnya adalah secara interaksi obatnya. Kira-kira kalau kan dia punya pengobatan rutinnya ya, ada kapoten. Nah, kalian lihat kapoten dengan omeprazol ini berinteraksi atau tidak, kapoten dengan claritra berinteraksi atau tidak, kapoten dengan metronidazol ini berinteraksi atau tidak ketika kalian mau mengganti atau menyarankan, memplanningkan pengobatan untuk pasiennya. Karena dia di sini ada pengobatan rutinnya. Nah, kalian melihatnya interaksi obat ini bisa dengan drugs.com. Gitu ya, jadi kalian lihat sebelum kalian mau menyarankan itu kalian lihat dulu interaksinya bagaimana. Kalau misalnya interaksinya hanya menurunkan salah satu efek obat ya nanti kalian masukkan di planning atau di monitoring. Bu, misalnya contoh begini, pasien itu sudah alergi terhadap amoksisilin, nggak mungkin pasien itu diberikan amoksisilin dan dia harus diganti dengan metronidazol. Ini pengobatan satu-satunya Bu dengan metronidazol, tidak ada alternatif lain karena yang lain dia sudah resisten. Ini permisalannya deh. Tetapi metronidazol sendiri itu interaksi terhadap kapoten. Bagaimana solusinya Bu? Tetap kalian lihat interaksinya itu secara farmakokinetik atau secara farmakodinamika. Kalau hanya secara farmakokinetik misalnya mempengaruhi salah satu efek dari obatnya dan itu bisa diatasi dengan cara menjedahnya, silahkan. Tetapi masukkan di dalam monitoring kalian. Monitoring yang namanya hipertensi tadi adalah parameter tekanan darah, ya silahkan kalian monitoring tekanan darahnya. Ya, kemudian yang tadi harus menggunakan antibiotik dan satu-satunya hanya metronidazol dan ini berinteraksi terhadap kapoten. Ya kalian nanti akan tulis di sini monitoring antibiotiknya. Ya. Apa yang mau dilihat yaitu perdarahan pada lambungnya, enemanya. Berarti yang dimonitoring adalah feses pada pasiennya. Kalau misalnya masih terjadi perdarahan, bisa dipastikan bahwa efek yang ditimbulkan dari interaksi obat itu tadi. Ya, sehingga metronidazol efeknya turun. Makanya pasiennya masih mengeluarkan darah. Tapi kalau sudah dikasih kapoten kemudian tekanan darahnya masih meningkat, maka efek dari kapotennya juga turun akibat adanya interaksi dengan metronidazol. Sarannya bagaimana? Karena ini satu-satunya metronidazol yang pengobatan sesuai algoritmanya gitu ya untuk peptic ulcer dan tidak bisa diganti yang lain karena yang lainnya sudah resisten, maka mau nggak mau kapotennya yang harus untuk dimasukkan di planning kalian sebagai farmasis bisa diganti dengan golongan ARB atau CCB yang tidak berinteraksi terhadap metronidazol. Jadi menganalisanya lebih spesifik lagi farmasi itu. Karena di RP itu tidak hanya melihat terjadinya apakah dia seperti ini ya, terjadinya alergi atau tidak, kemudian sesuai atau tidak dosisnya, tetapi kita juga menganalisa melihat terjadinya interaksi obat itu. Gitu ya? Paham sampai di sini? Paham Bu. Oke. Kita lanjut ke kasus ya. Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tukak lambung kan biasanya kalau sakit kan sampai ke nyeri punggung gitu ya Bu. Nah, itu untuk nyeri punggungnya itu yang cocok pengobatannya apa ya? Kan tadi golongan NSAID kan termasuk tukak lambung juga. Oke, kita balik. Nyeri punggungnya diakibatkan karena apa? Karena tukaknya yang diselesaikan. Jangan menambahkan malah mengobati nyeri punggungnya. Kalau tukaknya itu terselesaikan, maka nyeri punggungnya akan hilang, nyeri tukaknya pun akan hilang. Karena dia diakibatkan oleh peptic ulcer atau dispepsia.
gitu. Tapi kalau misalnya Bu, awalnya saya itu nyeri punggung karena saya nyeri-nyeri, kemudian saya mengkonsumsi NSAID, kemudian saya nyeri tukak saya tukak lambung gitu ya, terjadi lambung saya nyeri, maka yang harus dianalisa adalah NSAID-nya. Berarti kamu bisa men-stop NSAID-nya atau menurunkan dosis NSAID-nya supaya tidak terjadi perih pada lambungmu, nyeri pada lambungmu. Gitu caranya. Tapi kalau misalnya, Bu, nyeri saya nggak ketulungan nih, saya pengobatan sudah pengobatan peptik, tapi saya tidak dikasih obat nyeri, ya itu kembali lagi kita akan mencari yang di luar golongan NSAID. Tapi kalau nyeri itu tidak tertahankan dan harus mengkonsumsi meloxicam misalnya atau piroxicam yang katanya efek sampingnya lebih tinggi dibandingkan obat yang lain, ya maka kita akan mencari dosis yang paling terkecil. Gitu. Yang biasanya adalah 15 mg ya kita akan menggunakan dosis separuhnya 7,5 dan itu cukup hanya sehari satu kali ketika rasa nyeri muncul. Seperti itu, satu-satunya cara. Kita kembali ke algoritma yang tadi. Bisa menurunkan dosis dari NSAID-nya dengan menambahkan PPI. Gitu deh. Ya, baik Bu, terima kasih. Itu ya. Oke, kasusnya seperti yang kemarin ya, tetap ada 4 kasus. Misalnya contoh 1, Nyonya RR usia 70, sudah ada mual muntah, kemudian fesesnya berdarah, kata kunci ya, dan sudah positif pada H. pylori. Kemudian strategi terapinya yang mau diberikan untuk Nyonya RR bagaimana sesuai guideline-nya, bisa di Piro, bisa DIH, ya, atau menggunakan regimen seperti ini tadi, itu bisa dibuka di farmakoterapi handbook ya, itu bisa kalian buka, cari yang peptic ulcer, itu akan muncul semua algoritmanya. Kemudian planningnya mau diberikannya seperti apa, yang mau dimonitoring apa. Kemudian kasus 2, pasien AB ini sangat lengkap sekali, tapi di sini juga ada pemeriksaan fisik, data lab, pengobatan. Nah, pengobatan yang diberikan hanya omeprazol dan meloxicam di sini ya. Walaupun pasien itu sudah terindikasi PUD, tetapi tetap diberikan meloxicam. Nah, ini catatan bagi seorang farmasinya apa? Analisa kasus dengan metode SOAP-nya. Kemudian kasus 3. Kasus 3 juga sama, ada laki-laki 65 tahun dengan kondisi dia bawaannya adalah COPD, PPOK ya. Kemudian ada riwayat pengobatannya, dia juga ada menggunakan ipratropium. Kita tahu ipratropium itu adalah salah satu IgE itu apa? Imunoglobulin E yang untuk mengobati penyakit-penyakit saluran pernafasan ya, biasanya bentuknya adalah inhaler. Kemudian ada albuterol, prednison, diclofenac, aspirin. Nah, ini silakan kalian analisa apakah ada interaksi atau tidak. Kemudian DRP-nya sudah terpenuhi atau tidak untuk nyeri lambungnya gitu, malah kok dikasih aspirin, silakan dianalisa. Ini ada pemeriksaan fisiknya, hasil labnya, kemudian dianalisa dengan kasus metode SOAP. Kemudian yang kasus 4 juga sama, SM 36 tahun mengalami ini dan ini, mendapatkan terapi Fometa, kemudian terapi Solans, kemudian ada Amoxan 500 mg. Silakan dianalisa menggunakan metode SOAP. Apakah ada DRP atau tidak, bagaimana planning kalian, sudah sesuai atau tidak antara problem mediknya dengan pengobatannya. Ya, parameter yang mau dipantau itu apanya. Begitu. Silakan dikerjakan sampai pukul 9 lebih 10 menit. Silakan dikerjakan, setelah itu presentasi. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Untuk